Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungan rahmat dan ridhonya. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Belajar Nusantara akan menyampaikan terkait dengan SP. Sekali lagi, SP bukanlah sosok yang pelongo-pelongo yang tidak memiliki pendidikan. Dia adalah orang yang mengejar dan memperjuangkan takdirnya dalam segala hal, termasuk pendidikan, baik itu akademis ataupun spirit. Dalam video sebelumnya, saya sudah menyatakan bahwasanya SP berguru kepada Sunan Kalijaga. Dia mendapatkan ilmu terkait dengan budaya atau terkait dengan hal-hal yang sifatnya sosial, membangun budaya, membangun tatanan masyarakat yang ideal. Kemudian SP juga berguru kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini merupakan ahli dalam tafsir dan syariat, hukum-hukum syariat. Nah, pesan penting yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani kepada SP adalah berhenti menghakimi ibadah orang lain. Karena banyak sekali saat ini orang yang berani menghakimi ibadah orang lain. Penghakiman terhadap ibadah orang lain itu menjadi sebab terpecah belahnya umat gitu. Itu menjadi sebab mengagungkan kelompok atau dirinya sendiri. Untuk menjadi mulia tidak perlu menghinakan, untuk menjadi benar tidak perlu menyalahkan orang lain. Karena apa? Ibadah seperti sholat atau puasa itu mutlak nanti yang menilai Allah. Apa hak kita sebagai manusia berani menilai salah ibadah orang lain? Dalam ibadah memang ada tuntutan syar'inya. Namun yang saya tekankan adalah penghakiman terhadap ibadah orang lain yang berbeda faham maksudnya. Kita ambil contoh kasus telunjuk. Ada sebagian paham yang ketika tahiyat telunjuk digerak-gerakkan. Ada sebagian paham lain ketika sedang tahiyat telunjuk cukup satu kali gerak. Permasalahannya adalah bagaimana dengan orang yang tidak punya telunjuk? Apakah sholatnya diterima? Kalau ukuran sah dan tidak sahnya itu mudah karena masih physically. Tapi ketika penghakiman terhadap diterima atau tidaknya sebuah ibadah, itu yang salah. Sekali lagi, untuk mengukur sah dan tidaknya itu masih bisa kita. Tapi kalau untuk mengukur seseorang itu sholatnya diterima atau tidak, itu penghakiman, itu hanya untuk Allah. Kita tidak memiliki kekuasaan di situ. Nah, karena penghakiman seperti ini, itu cenderung kelompok yang satu menyalahkan kelompok yang lain. Sebagaimana kasus bahwasanya celana itu harus di atas mata kaki. Karena kalau di bawah mata kaki maka termasuk israf atau berlebihan. Sebenarnya penekanan hadis ini bukan terletak pada mata kaki atau di atas atau di bawah mata kaki. Tapi siapa yang celananya di bawah mata kaki dan dalam hatinya ada kesombongan, maka Allah tidak menyukai hal itu. Titik tolaknya adalah pada kesombongannya itu, bukan pada masalah celananya, bukan masalah mata kakinya. Kalau kita berpatokan pada masalah mata kaki, bagaimana dengan orang yang tidak punya kaki? Dari hal ini saja itu menyebabkan firqah. Sebagian kelompok rame-rame menggunting celana sampai di atas mata kaki, kemudian merasa benar.
dan menjelek-jelekan orang yang dengan celana di bawah mata kaki. Saya bukan anti terhadap hal itu, tapi penghakiman yang salah itu bisa menyebabkan Anda telah merampas, kita telah merampas hak Allah dalam menilai gitu loh. Itu jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya penilaian hak Allah, tetapi kemudian diambil alih oleh manusia. Nah, disinilah penghakiman, disinilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan yang merasa satu kelompok lebih baik daripada kelompok yang lain. Dan ini berbahaya. Ada lagi masalah jidat harus hitam. Ini tidak ada relasinya dengan ibadah. Maksudnya tidak ada, Allah tidak berpikir jidat itu harus hitam ataupun tidak. Allah tidak butuh identifikasi jidat itu hitam atau tidak untuk menentukan apakah orang itu bersujud atau tidak. Maka stop, berhenti menghakimi orang yang tidak hitam jidatnya. Kalau ukuran sujud itu harus jidatnya harus hitam, bagaimana dengan orang Afrika? Nah, penyakit seperti ini, penghakiman seperti ini menyebabkan gagal ibadah kita, menyebabkan ibadah kita gagal dalam mendapatkan nilai gitu loh. Karena apa? Di situ masuk keriaan. Karakter ria di situ masuk. Kita merasa bahwa kita lebih baik, orang lain salah. Di situ. Bahayanya di situ. Makanya dari situ stop berpikir bahwasanya merasa paling benar. Masalah jenggot, jelas-jelas jenggot itu sunnah sejarah, bukan sunnah ibadah. Jadi sunnah itu adalah sunnah sejarah. Tidak semua hal yang dilakukan Nabi itu menjadi sunnah. Semisal makan dengan 3 jari sunnah Rasul. Kalau yang dimakan kurma sunnah, bisa saja 3 jari. Kalau yang dimakan roti bisa 3 jari. Kalau yang dimakan mie ayam, kalau yang dimakan bubur, soto, apa nggak pusing? Kalau urusan jenggot itu sunnah, yang tidak punya jenggot bagaimana? Apakah berjenggot salah? Tidak. Apakah makan dengan 3 jari salah? Tidak. Tapi yang salah apa? Yang salah menyalahkan orang lain itu loh. Yang salah itu menghakimi orang lain dan merasa diri lebih benar. Karena merasa diri mengikuti Rasul. Rasul menggunakan jubah atau baju yang panjang kan. Itu bukan budaya Islam, itu budaya Arab. Kalau itu budaya Islam, kalau itu bernilai ibadah, Abu Jahal dapat nilai. Coba bagaimana kalau begitu? Al-Quran tidak pernah menyuruh kita menggunakan baju ini, tidak ada. Nah, di sini makanya Syekh Abdul Qadir sangat berpesan terhadap hal-hal yang sifatnya menghakimi. Jadi jangan sekali-sekali menghakimi ibadah orang lain. Karena apa? Ini sangat berbahaya terhadap penilaian kita di hadapan Allah. Karena apa? Penilaian itu hak Allah. Jangan sekali-kali menghakimi orang lain dan membenarkan diri sendiri. Karena hak penghakiman itu adanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada intinya satu lagi adalah stop beribadah, stop berhenti maksudnya berhenti beribadah hanya untuk identitas gitu loh. Bahwa saya muslim saya harus begini, tidak. Beribadahlah hanya untuk Allah. Beribadahlah lillahi ta'ala.
bukan beribadah dalam konteks aksesoris, bukan dalam ibadah dalam konteks bahwasanya kelompok ini maka identitasnya seperti ini. Berhenti beribadah atas nama identitas, tapi ibadah murni harus lillahi ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.